Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahir Ramadona dengan NIM 2001617. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pengantar sosiolinguistik dari pertemuan pertama sampai pertemuan 15. Materi yang pertama yaitu konsep linguistik dan sosiolinguistik. Pertama, hakikat linguistik. Kata linguistik berpadanan dengan linguistik dalam bahasa Inggris dan linguistique dalam bahasa Prancis, dan linguistik dalam bahasa Belanda, diturunkan dari kata bahasa Latin lingua yang berarti bahasa. Ilmu linguistik sering juga disebut linguistik umum, yang artinya ilmu linguistik itu tidak hanya mengkaji sebuah bahasa saja, melainkan mengkaji seluk-beluk bahasa pada umumnya. Bahasa yang menjadi alat interaksi sosial milik manusia yang dalam peristilahan Prancis disebut langue. Jadi, linguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari bahasa atau bidang ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Yang kedua yaitu sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner. Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang bersifat interdisipliner dengan ilmu sosiologi, dengan objek penelitian hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor sosial di dalam suatu masyarakat tutur, atau secara lebih operasional dikemukakan oleh Fishman pada tahun 1972. Sosiolinguistik merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner, maka sosiolinguistik termasuk dalam pembidangan makrolinguistik. Maksud makrolinguistik adalah penganalisaan bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor eksternal atau di luar sistem bahasa, termasuk di dalamnya ilmu-ilmu bahasa terapan. Maksudnya adalah sosiolinguistik akan memberikan pedoman dalam berkomunikasi dengan menunjukkan bahasa, ragam bahasa dan lainnya. Dengan memahami prinsip-prinsip sosiolinguistik, setiap penutur akan menyadari betapa pentingnya peranan ketepatan pemilihan variasi sesuai dengan konteks sosial selain kebenaran secara struktur gramatikal dan pemakaian bahasa. Sosiolinguistik dikatakan sebagai ilmu antardisipliner atau disiplin ilmu yang bersifat terapan karena sosiolinguistik merupakan gabungan antara disiplin sosiologi dan disiplin linguistik. Kajian linguistik yang bersifat antardisipliner ini selain untuk merumuskan kaidah-kaidah teoritis antardisiplin, juga bersifat terapan. Artinya, hasilnya akan digunakan untuk memecahkan dan mengatasi masalah-masalah yang ada dalam kehidupan praktis kemasyarakatan. Ketiga, sosiolinguistik sebagai linguistik terapan. Sosiolinguistik dapat dikatakan sebagai linguistik terapan. Hal ini dikarenakan kajian sosiolinguistik tidak hanya dari struktur internal saja, melainkan telaah dari struktur eksternal. Salah satu di antaranya digunakan sebagai landasan pengembangan praktis pengajaran bahasa. Sosiolinguistik menelaah bahasa yang dipengaruhi oleh masyarakat. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Spolsky pada tahun 2010 yang menyebutkan bahwa sosiolinguistik adalah bidang yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat sosial, antara penggunaan bahasa dan struktur sosial, di mana pengguna bahasa hidup. Materi kedua yaitu hubungan antara bahasa dan masyarakat. Yang pertama, bahasa dalam kajian linguistik dan sosiolinguistik. Sebagai objek kajian linguistik, parole merupakan objek konkret karena parole itu berwujud ujaran nyata yang diucapkan oleh para bahasawan dari suatu masyarakat bahasa. Langue merupakan objek yang abstrak karena langue itu berwujud suatu sistem bahasa tertentu secara keseluruhan. Sedangkan langue merupakan objek yang paling abstrak karena dia berwujud sistem bahasa secara universal. Krida Laksana mengemukakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama dan berkomunikasi dan mengidentifikasikan diri. Dalam sosiolinguistik, konsep bahasa adalah alat atau berfungsi untuk menyampaikan pikiran yang dianggap terlalu sempit. Yang kedua, pengertian masyarakat dalam kajian sosiolinguistik. Sebagai satuan dasar definisi dan pemahaman tentang masyarakat bahasa dapat dipegang pada bahasa-bahasa, kelompok sosial, jaringan sosial, hierarki, dan individu-individu yang sekaligus merupakan gambaran secara hierarkis tahapan-tahapan abstraksi.
L. Bloomfield yang berdasarkan sistem bahasa yang monolitik berpendapat bahwa masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang menggunakan sistem tanda bahasa yang sama. Konsep linguistik yang hampir sama, yang dipengaruhi kuat oleh pendapat bahasa yang homogen adalah konsep Lyons tentang satuan dasar masyarakat bahasa. Ketiga, hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Istilah masyarakat bahasa pada masa dialek Eropa klasik mengacu pada satu konsep yang idealis, tidak hanya bermakna kesatuan bahasa, tetapi lebih berarti kesatuan sosial geografis. Landasan dasar yang idealistis terdiri dari kelompok sosial dan masyarakat bahasa yang homogen. Berdasarkan anggapan bahwa terdapat hubungan korelasi antara perilaku bahasa dengan syarat-syarat kehidupan bermasyarakat yang objektif. Keempat, sosiolinguistik dan sosiologi bahasa. Sosiolinguistik adalah ilmu yang interdisipliner. Istilahnya sendiri menunjukkan bahwa ia terdiri dari bidang sosiologi dan linguistik. Dalam istilah linguistik sosial atau sosiolinguistik, kata sosio adalah aspek utama dalam penelitian dan merupakan ciri umum bidang ilmu tersebut. Linguistik dalam hal ini juga berciri sosial, sebab bahasa pun berciri sosial, yaitu bahasa dan strukturnya hanya dapat berkembang dalam satu masyarakat tertentu. Aspek sosial dalam hal ini mempunyai ciri khusus, misalnya ciri sosial yang spesifik dan bunyi bahasa dalam kaitannya dengan fonem, morfem, kata, kata majemuk, dan kalimat. Fishman mengatakan kajian sosiolinguistik lebih bersifat kualitatif, sedangkan kajian sosiologi bahasa bersifat kuantitatif. Jadi, sosiolinguistik lebih berhubungan dengan perincian-perincian penggunaan bahasa yang sebenarnya, seperti deskripsi pola-pola pemakaian bahasa atau dialek dalam budaya tertentu, pemilihan pemakaian bahasa atau dialek tertentu yang dilakukan penutur, topik, dan latar pembicaraan. Sedangkan sosiologi bahasa lebih berhubungan dengan faktor-faktor sosial yang saling bertimbal balik dengan bahasa atau dialek. Materi ketiga yaitu kontak bahasa dan diklosia. Yang pertama, pengertian kontak bahasa. Menurut McKay, 1968 menjelaskan bahwa kontak bahasa adalah pengaruh bahasa yang satu dengan bahasa yang lain secara langsung ataupun secara tidak langsung. Dalam kegiatan sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari proses komunikasi dengan bahasa. Maka tidak jarang timbul peristiwa-peristiwa bahasa seperti interferensi. Kontak bahasa yang menimbulkan interferensi sering dianggap peristiwa negatif, karena masuknya unsur-unsur bahasa pertama ke bahasa kedua atau sebaliknya menyimpang dari kaidah bahasa masing-masing. Proses terjadinya kontak bahasa adalah dalam satu interaksi linguistik harus mengetahui hubungan peran yang ada di antara peserta percakapan. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa kontak bahasa itu merupakan hasil bersama. Salah satu implikasinya, para pemakai bahasa harus saling memperhatikan pembicaraan dalam kontak tersebut. Yang kedua yaitu kontak bahasa dan kebudayaan. Ada dua garis besar yang menyatakan hubungan bahasa dan kebudayaan. Dua kategori itu yaitu menyatakan hubungan yang bersifat subordinatif, di mana bahasa di bawah lingkup kebudayaan, dan hubungan yang bersifat koordinatif, yakni hubungan yang sederajat dengan kedudukannya yang sama tinggi. Berkaitan dengan hubungan yang bersifat koordinatif antara bahasa dengan kebudayaan, Masih Nambau menyebutkan bahwa bahasa dan kebudayaan merupakan dua sistem yang mengatur interaksi manusia, sedangkan bahasa atau kebudayaan merupakan sistem yang berfungsi sebagai sarana keberlangsungan sarana itu. Jadi, sosiolinguistik senantiasa akan memperhitungkan bagaimana pemakaian bahasa di dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan situasional. Yang ketiga, kontak bahasa, kontak kebudayaan, dan pengembangan identitas budaya. Kontak bahasa adalah pengaruh bahasa yang satu dengan bahasa yang lain secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kontak bahasa yang menimbulkan interferensi sering dianggap peristiwa negatif, karena masuknya unsur-unsur bahasa pertama ke dalam bahasa kedua atau sebaliknya menyimpang dari kaidah bahasa masing-masing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kontak kebudayaan adalah proses persatuan antara kebudayaan yang berbeda karena individu yang mengembannya saling berinteraksi. Pengembangan kebudayaan merupakan perubahan kebudayaan yang diusahakan oleh manusia yang dapat dilakukan melalui inklusi. Inklusi yaitu suatu proses yang dilakukan oleh seseorang
dalam rangka mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan sistem adat, sistem norma, atau peraturan yang ada dalam kehidupannya. Identitas budaya adalah sebuah cara yang mana anggota kelompok budaya minoritas bergabung dan bersatu dengan kelompok yang mereka bentuk sebagai bagian dari mayoritas yang besar. Pengembangan identitas budaya menggambarkan proses pengalaman individu menjadi sadar, menerima, dan positif dengan sikap mereka tentang mereka sendiri atau ras lain atau latar belakang etnis. Keempat, kontak bahasa dan diklosia. Menurut McKay, kontak bahasa adalah pengaruh bahasa yang satu dengan bahasa yang lain secara langsung ataupun secara tidak langsung. Proses terjadinya kontak bahasa adalah dalam suatu interaksi linguistik harus mengetahui hubungan peran yang ada di antara peserta percakapan. Diklosia adalah suatu situasi kebahasaan yang relatif stabil, yang di samping adanya dialek-dialek utama dari bahasa, juga mengenal suatu ragam yang ditinggikan, yang sangat berbeda, yang terkodifikasikan secara rapi, yang berasal dari waktu yang lampau atau yang berasal dari masyarakat bahasa lain, yang dipelajari melalui pendidikan formal dan sebagian besar dipakai untuk keperluan format lisan dan tertulis, tetapi tidak dipakai di sektor apapun di dalam masyarakat itu untuk percakapan sehari-hari. Pengertian tentang diklosia dikemukakan dan dikembangkan oleh Fishman. Istilah diklosia tidak hanya dikenakan pada ragam tinggi dan rendah dari bahasa yang sama, akan tetapi juga dikenakan pada bahasa yang sama sekalipun tidak serumpun. Materi keempat yaitu kedwibahasaan. Yang pertama, hakikat kedwibahasaan. Kedwibahasaan bukanlah gejala bahasa sebagai sistem, melainkan gejala penuturan. Bukan ciri kode, melainkan ciri pengungkapan. Bukan bersifat sosial, melainkan individual. Dan juga merupakan karakteristik pemakaian bahasa. Kedwibahasaan dirumuskan sebagai praktik pemakaian dua bahasa secara bergantian oleh seorang penutur. Kondisi dan situasi yang dihadapi kedwibahasaan turut menentukan pergantian bahasa-bahasa yang dipakai. McNamara mengemukakan rumusan yang lebih longgar. Menurutnya, kedwibahasaan itu mengacu pada kepemilikan kemampuan sekurang-kurangnya bahasa pertama dan bahasa kedua, meskipun kemampuan dalam bahasa kedua hanya sampai batas minimal. Cair berpendapat bahwa bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi saja, melainkan juga sebagai alat untuk menunjukkan identitas kelompok. Konsep bahwa bahasa merupakan identitas kelompok memberi peluang untuk menyatakan adanya sebuah masyarakat tutur yang bilingual, yang menggunakan dua bahasa sebagai sebuah masyarakat tutur yang bilingual, yang menggunakan dua bahasa sebagai alat komunikasinya. Hanya masalahnya, seperti yang dikatakan Wolff pada 1974, salah satu ciri bilingualisme adalah digunakannya dua buah bahasa atau lebih oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tidak adanya peranan tertentu dari kedua bahasa tersebut. Yang kedua, keterkaitan kedwibahasaan dengan kontak bahasa. Menurut Nababan, bilingualisme merupakan kebiasaan menggunakan dua bahasa dalam interaksi dengan orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat, dan dalam Kamus Linguistik, bilingualisme atau kedwibahasaan diartikan sebagai pemakai dua bahasa atau lebih oleh penutur bahasa atau oleh suatu masyarakat bahasa. Sedangkan kontak bahasa adalah pengaruh bahasa yang satu dengan bahasa yang lain secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kedwibahasaan timbul akibat adanya kontak bahasa ini sesuai dengan pendapat Weinreich dalam Suito 1983 halaman 39 yang menyatakan bahwa kontak bahasa terjadi apabila dua bahasa atau lebih dipakai secara bergantian sehingga mengakibatkan terjadinya transfer, yaitu pemindahan atau peminjaman unsur dari bahasa satu ke bahasa lain sehingga dapat menimbulkan kedwibahasaan. Kedwibahasaan berkaitan dengan kontak bahasa karena kedwibahasaan merupakan pemakaian dua bahasa yang dilakukan oleh penutur secara bergantian dalam melakukan kontak sosial. Ketiga, tingkat kedwibahasaan. Aslinda dalam bukunya 2010 halaman 24 mengungkapkan, tingkat adalah penguasaan bahasa oleh seseorang. Maksudnya sejauh mana seseorang itu mampu menjadi seseorang dwibahasawan atau sejauh manakah seseorang itu mengetahui bahasa yang dipakainya.
Kedewibahasaan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa sudut pandang dan diantaranya sebagai berikut. Berdasarkan hakikat tanda dalam kontak bahasa, maka Weinreich dalam Tarigan 1988 mengkategorikannya sebagai berikut. Yang pertama, kedewibahasaan koordinatif, merupakan kedewibahasaan yang mempunyai dua perangkat satuan makna dan dua bentuk ekspresi. Yang kedua, kedewibahasaan majemuk, merupakan dewibahasawan yang mempunyai satu perangkat dalam satu makna dan dua bentuk ekspresi. Yang ketiga, kedewibahasaan subordinatif, merupakan kedewibahasaan yang mempunyai satu makna dari bahasa pertama dan dua bentuk ekspresi. Keempat, pengukuran kedewibahasaan. Menurut McKay dalam Pranowo 2014 mengemukakan pengukuran kedewibahasaan dapat dilakukan melalui beberapa aspek, yaitu yang pertama, tingkat kedewibahasaan adalah dengan mana seseorang mampu menjadi seorang kedewibahasawan atau sejauh mana seseorang mampu mengetahui bahasa yang dipakainya. Kedua, fungsi kedewibahasaan adalah pengertian untuk apa seseorang menggunakan bahasa dan apa peranan bahasa dalam kehidupan pelakunya. Ketiga, pergantian adalah pengukuran terhadap seberapa jauh pemakai bahasa mampu mengganti dari satu bahasa ke bahasa lain. Keempat, interferensi adalah bagaimana seseorang yang menganut bilingualisme menjaga bahasa-bahasa itu sehingga terpisah dan seberapa jauh seseorang itu mampu mencampur adukkan serta bagaimana pengaruh bahasa yang satu dalam penggunaan bahasa lainnya. Yang kelima, efek kedewibahasaan. Fenomena interferensi merupakan problem linguistik yang ditimbulkan oleh kedewibahasaan peserta didik yang dapat mengakibatkan proses pemerolehan bahasa mengalami hambatan tertentu atau kurang efektif. Secara psikologis, memang tidak ada pengaruh kedewibahasaan terhadap perkembangan intelektual individu. William Strand mengakui adanya asosiatif yang menyangkut interferensi akibat kedewibahasaan. Namun, dia juga menyebutkan segi positifnya, yaitu menjadi rangsangan yang kuat bagi aktivitas rohaniah individual, terutama untuk mengenal perbedaan arti. Materi kelima yaitu interferensi dan integrasi bahasa. Yang pertama yaitu pengertian interferensi. Interferensi sebagai proses transfer bahasa yaitu suatu proses di mana seseorang membawa elemen struktural dari bahasa lama ke dalam bahasa yang baru. Sementara itu, McKay dalam UN 2019 berpendapat bahwa interferensi adalah penggunaan fitur-fitur tersebut milik suatu bahasa yang digunakan bahasa lain baik secara lisan maupun tulis. Interferensi sebagai gangguan berbahasa juga dikemukakan oleh Shire dan Agustina yang menyebut bahwa interferensi bahasa pada tingkat apapun, baik fonologi, morfologi maupun sintaksis, merupakan sebuah penyakit yang dapat merusak kemurnian bahasa yang dilafalkan. Hal ini terjadi karena proses pemengaruhan tersebut sangat kentara, mengingat ciri atau karakteristik antar kedua bahasa yang terlibat interferensi memanglah berbeda. Dari pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa interferensi bahasa merupakan suatu keadaan saat pengguna bahasa mengambil unsur dari bahasa sumber atau bahasa ibu untuk digunakan sebagai pelengkap dalam penggunaan bahasa kedua. Yang kedua yaitu tataran interferensi. Shire dalam bukunya pada tahun 1999 mengemukakan bahwa interferensi dapat terjadi dalam semua tataran bahasa, misalnya dalam tataran fonologi, morfologi, dan sintaksis. Ketiga tataran ini dalam bahasa Indonesia, khususnya dalam penulisan nama badan usaha, mengalami interferensi sebagai berikut. Yang pertama, interferensi fonologi merupakan perubahan bunyi bahasa yang seharusnya diucapkan menurut bahasa Indonesia tetapi diucapkan menurut bahasa asing. Yang kedua, interferensi morfologi merupakan interferensi yang terjadi dalam pembentukan kata, leksikal, dan frase. Yang ketiga, interferensi sintaksis berupa klausa atau kalimat, biasanya terjadi pada papan nama badan usaha untuk promosi. Secara umum, interferensi bahasa disebabkan oleh 3 faktor utama. Pertama, yaitu faktor individu, yaitu ketidakseimbangan penguasaan atau kemampuan individu terhadap bahasa-bahasa yang dikuasainya. Kedua, faktor kebahasaan, yaitu kesamaan struktur bahasa beberapa bahasa yang dikuasai oleh penutur atau kekurangan suatu bahasa yang dikuasai penutur sehingga penutur
tadi meminjam istilah atau kosakata bahasa lainnya yang dikuasai. Ketiga, faktor non-kebahasaan atau faktor-faktor konteks komunikasi. Yang ketiga, interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral. Berdasarkan sudut pandang psikologi, konsep tentang anakon dilatar belakangi oleh psikologi behavioral, sedangkan konsep tentang anakes dilatar belakangi oleh psikologi kognitivistik. Berikut beberapa pandangan ahli. Yang pertama, menurut Thorndike, belajar pada manusia pada dasarnya menganut prinsip-prinsip yang sama dengan belajar pada binatang. Dasar terjadinya belajar adalah pembentukan asosiasi antara kesan panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak melalui tahapan trial dan error. Teori atau hukum-hukum yang dikemukakan Thorndike adalah hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum akibat. Ketiga hukum tersebut dinamakan hukum primer, sedangkan transfer latihan atau transfer of training disebut sebagai hukum tambahan. Yang keempat yaitu interferensi bahasa dalam pandangan psikologi mentalistik. Menurut Kristal dalam Pateda 1989, anakes adalah satu teknik untuk mengidentifikasikan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan secara sistematis kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh siswa yang sedang mempelajari bahasa asing atau bahasa kedua dengan menggunakan metode atau teori-teori pada prosedur linguistis. Kesalahan tersebut biasanya ditentukan berdasarkan ukuran keberterimaan, yaitu sejauh mana apa yang disebut sebagai kesalahan yang memang merupakan suatu kesalahan atau hal lain, misalnya kehilafan. Yang kelima yaitu integrasi bahasa. Integrasi adalah penggunaan unsur bahasa lain secara sistematis seolah-olah merupakan bagian dari suatu bahasa tanpa disadari oleh pemakainya. Salah satu proses integrasi adalah peminjaman kata dari salah satu bahasa dalam bahasa lain. Menurut Chair dan Agustina, mengacu pada pendapat McKay menyatakan bahwa integrasi adalah unsur-unsur bahasa lain yang digunakan dalam bahasa tertentu dan dianggap sudah menjadi bagian dari bahasa tersebut. Materi selanjutnya yaitu variasi bahasa. Yang pertama yaitu konsep dasar tentang variasi, ragam, langgam, laras, dan bahasa. Yang pertama, variasi. Sebagai sebuah language, sebuah bahasa mempunyai sistem dan subsistem yang dapat dipahami sama oleh semua penutur bahasa. Ada dua variasi dalam kajian bahasa, yaitu variasi internal yang berasal dari dalam lingkungan bahasa dan variasi eksternal yang berasal dari luar sistem bahasa seperti etnik, bahasa daerah, adat istiadat, agama, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ragam. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Selanjutnya yaitu langgam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam kajian bahasa, langgam memiliki arti ragam bahasa menurut sikap penutur dan jenis pemakainya. Selanjutnya yaitu laras. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya. Yang terakhir bahasa. Dikutip dari Krida Laksana, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Yang kedua, sumber pencetus variasi bahasa. Variasi bahasa disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh para penuturnya yang tidak homogen. 3. Kajian tentang variasi bahasa dalam linguistik umum dan interdisipliner keilmuan lainnya. Kajian ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kajian variasi dalam linguistik umum, kajian historis komparatif, kajian dialektologi, dan kajian sosiolinguistik. Yang keempat, pengklasifikasian variasi bahasa. Pengklasifikasian variasi bahasa ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu variasi bahasa dari segi penutur, variasi bahasa berdasarkan tingkat golongan, status, dan kelas sosial, variasi bahasa dari segi pemakaian, dan variasi bahasa dari segi keformalan, serta satu lagi, variasi bahasa dari segi sarana yang digunakan. Materi selanjutnya yaitu sikap bahasa, pemilihan bahasa, dan pembakuan bahasa. Yang pertama, sikap bahasa.
Menurut Krida Laksana, sikap bahasa adalah peristiwa kejiwaan dan merupakan bagian dari sikap pada umumnya. Sikap bahasa merupakan reaksi penilaian terhadap bahasa tertentu. Sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Keadaan dan proses terbentuknya sikap bahasa tidak jauh dari keadaan dan proses terbentuknya sikap bahasa pada umumnya. Berdasarkan hal tersebut, Krida Laksana menyatakan bahwa sikap bahasa merupakan posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau orang lain. Seperti halnya dengan sikap, maka sikap bahasa juga merupakan peristiwa kejiwaan, sehingga tidak dapat diamati secara langsung. Yang kedua yaitu pemilihan bahasa. Dalam pemilihan bahasa terdapat 3 kategori pemilihan. Pertama, dengan memilih satu variasi dari bahasa yang sama. Kedua, dengan melakukan alih kode. Dan yang ketiga, dengan melakukan campur kode. Pemilihan bahasa dalam interaksi sosial masyarakat atau dwibahasa atau yang disebut juga dengan multibahasa disebabkan oleh berbagai faktor sosial dan budaya. Evin Tripp 1972 mengidentifikasi 4 faktor utama sebagai penanda pemilihan bahasa penutur dalam interaksi sosial, yaitu latar yang berupa waktu dan tempat, partisipan dalam interaksi, topik percakapan, dan fungsi interaksi. Yang ketiga yaitu pembakuan bahasa. Pembakuan atau penstandaran bahasa adalah pemilihan acuan yang dianggap paling wajar dan paling baik dalam pemakaian bahasa. Hal-hal yang perlu yang dipedomani untuk penetapan bahasa baku atau standar yaitu dasar keserasian, dasar keilmuan, dan dasar kesastraan. Yang pertama, struktur linguistik bahasa baku. Bahasa baku adalah salah satu variasi bahasa yang diangkat dan disepakati sebagai ragam bahasa yang akan dijadikan tolak ukur sebagai bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi yang bersifat resmi, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua yaitu perencanaan dan pembakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Perencanaan bahasa merupakan sebuah kegiatan politis dan administratif untuk menyelesaikan persoalan bahasa dalam masyarakat. Tahap-tahap perencanaan bahasa sebagai berikut yaitu pencarian fakta, penentuan tujuan, penentuan strategi dan hasil, pelaksanaan, dan balikan atau feedback. Jenis-jenis perencanaan bahasa yaitu pembentukan kebijakan bahasa, kodifikasi atau standarisasi, elaborasi, cultivation. Selanjutnya yaitu proses pembakuan bahasa. Proses pembakuan bahasa dapat dilakukan melalui pemilihan, kodifikasi, penjabaran fungsi, dan persetujuan. Materi selanjutnya yaitu pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa beraliran behavioristik. Sebelum Perang Dunia Kedua, pengajaran atau pembelajaran bahasa asing didominasi oleh penggunaan metode tata bahasa terjemahan yang berasal dari tradisi pembelajaran bahasa Latin di daratan Eropa. Memasuki fase Perang Dunia II, Amerika Serikat mengembangkan metode pembelajaran bahasa asing yang kemudian dikenal dengan metode audiolingual. Aliran tata bahasa deskriptif atau aliran struktur meyakini 3 hal, yaitu unsur-unsur suatu bahasa dapat dipecah-pecah secara linear dengan satu cara tertentu. Korpus bahasa dapat dideskripsikan secara tuntas pada tingkat tertentu dari tataran fonetik, fonemik, hingga struktur. Suatu sistem bahasa terletak dalam suatu sistem yang lebih besar yang dapat dipecah-pecah secara struktural. Metode audiolingual sangat dipengaruhi oleh psikologi behavioristik. Psikologi behavioristik memandang manusia sebagai organisme yang pasif, yang dikuasai oleh stimulus-stimulus yang terdapat dalam lingkungannya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penganjur metode audiolingual memanfaatkan butir-butir sosiolinguistik untuk membersihkan dan mengobati bahasa siswa dari pengaruh bahasa pertama atau bahasa ibu. Materi selanjutnya yaitu pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pengajaran bahasa yang beraliran mentalistik. Psikologi behavioral mendapat tantangan dari penganjur psikologi mentalistik atau konektivistik. Keberatan utama penganjur psikologi mentalistik adalah teori-teori behavioral bersifat mekanistik, padahal kondisi psikis manusia dan perkembangannya tidak akan pernah menyerupai pendekatan mekanis. Selain itu, dalam pandangan penganjur psikologi mentalistik, teori behavioral bersifat steril atau laboratoris. Sementara dalam kenyataannya, psikis manusia dipengaruhi oleh hal-hal nyata yang kompleks
dalam konteks kehidupannya. Salah satu metode pembelajaran bahasa yang didasarkan atas psikologi mentalistik adalah metode komunikasi yang dikenal juga sebagai pendekatan komunikatif. Konsep kompetensi komunikatif diangkat dari dikotomi Chomsky yang membedakan komponen bahasa menjadi dua bagian, yaitu komponen dan performansi atau unjuk perbuatan. Chomsky membedakan konsep reformasi dan kompetensi dalam dua versi, yaitu versi kuat dan versi lemah. Melalui pendayagunaan teknik-teknik komunikatif dalam pembelajaran bahasa, diharapkan kompetensi komunikatif siswa akan berkembang. Kompetensi komunikatif merupakan sistem-sistem yang didasari pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan bagi komunikasi, khususnya waktu berinteraksi dalam komunikasi aktual atau manifestasinya dalam situasi-situasi konkret. Demikianlah